Ini lanjut lagi, aku mau beli pakan kucing ya. Saya udah lama pakai YouCam, itu cukup menarik. Tapi pemakaiannya karena nggak pernah record video, baru setelah bermain-main dengan YouTube, kemudian TikTok, kemudian belajar ngomong depan kamera. Cuma matanya masih belum fokus ke kamera ya, karena kamera ini kurang ke tengah. Tadi aku masih lihat ke layar gitu, jadi belum kontak mata dengan audiens virtual yang nggak tahu siapa yang lihat tuh. Jadi kalau basicnya sih sebetulnya bukan masalah streamingnya ya, tapi bagaimana kita membuat video di YouTube atau di sosial media apapun dengan mengandalkan software yang cukup free dan toolsnya cukup oke. Ya, dari kameranya itu pakai YouCam, kemudian mixingnya pakai voice meter ya, Banana ya. Tuh, buat membagi jalur audio sangat mudah. Lalu audio duckingnya saya manfaatkan dari Splitcam. Splitcam itu bisa record video juga, tapi kalau itu terlalu teknis mungkin tak ambil audio mixernya saja. Jadi supaya suara yang ada di PC itu kalau aku ngomong ketekan, kalau aku diam dia muncul sip gitu. Dan Splitcam ini saya akui dikombinasi dengan voice meter itu buat YouTuber atau TikToker atau Facebooker yang berhobi dengan musik itu sangat enak sekali. Apalagi kalau VST 2 ya, VST 2 nya itu dipasang, itu udah mantep. Kita nggak usah ngoper pakai OBS atau Prism Live atau Streamlabs, cukup Splitcam software, voice meter Banana itu yang ideal ya. Yang canggihnya sih Potato, kalau standarnya itu yang ada voice meter standar, tapi sebaiknya sih cukup Banana ya, itu udah keren banget. Terus webcamnya juga pakai webcam yang murah aja, yang di bawah 200.000. Ini aku pakai iSec ini, iSec yang 1080p, harganya 135, di bawah 150.000. Kemudian mic-nya itu pakai JT M3, hanya 90.000. Jadi semua noise, semua pengaturannya itu pakai software yang sangat murah-murah, jadi tidak perlu alat-alat yang terlalu canggih. Kalau untuk suara, suatu saat nanti kalau aku punya mic yang lebih baik, tentunya akan lebih baik lagi. Tapi sekarang ini sistemnya yang aku pelajarin supaya bisa berbagi kepada yang lain-lainnya yang punya kepentingan, mungkin bikin tutorial, bikin latihan bicara, bikin latihan ngadepin kamera. Di headphoneku itu juga murah, ini cuma di bawah 100, JT HB8. Dia treble-nya kurang, jadi buat monitoring itu lumayan, walaupun harusnya itu yang flat ya kalau buat monitor itu, supaya balancing suaranya antara suara vokal, bass sama treble itu lebih kedengaran. Tapi untuk orang awam dengan alat yang cuma segini, kemudian ini clip on ya, clip on JTM3 tak selipkan di sini, jadi buat nutupin aja, buat aksen, itu udah mantep banget.
Jadi aku mau berbagi hal-hal yang sederhana, alat-alat yang murah, yang bisa mengaktualisasi diri kita, termasuk juga nanti software-software keseharian untuk memanfaatkan PC kita ya, tanpa harus ngos-ngosan, dan nggak usah terobsesi dengan harus streaming. Mendingan direkam saja kemudian diupload, terus nanti bikin SEO yang benar bisa dilakukan kemudian, tidak harus sekarang. Yang penting sekarang kita rekam, kita ungkapkan unek-unek kita, SEO-nya bisa sebulan 2 bulan lagi. Jadi kalau orang terobsesi dengan streaming, kalau saya tidak, cenderungnya justru malah di recordingnya, apakah rekam screen, apakah rekam muka seperti ini, dan itu butuh proses untuk bisa melihat diri kita sendiri, termasuk mendengarkan suara kita sendiri. Itu aku juga dulu tuh nggak pede, sampai sekarang pun juga nggak pede. Latihanku untuk lihat ke kamera juga belum bisa terbiasa gitu, karena posisi kameranya itu ada di samping gitu ya. Mantap kan. Salam ya dari Canden Cetis Bantul, dan kebetulan aku dapat kiriman anakku untuk beli pakan kucing. Aku tak jeda senak untuk beli pakan kucing gitu. Siapakah aku